Saya Pendeta HKBP Resort Parulian Litong Nihuta menyapa Bapak Ibu serta saudara-saudaraku sekalian dimanapun saat ini berada. Salam sejahtera bagi kita semua. Marilah kita berdoa. Terpujilah Engkau ya Tuhan yang mengasihi dan menyayangi kami. Berfirmanlah Engkau ya Tuhan, hati dan pikiran telah kami siapkan untuk mendengarkan-Mu. Amin. Sebelum kita memulai aktivitas kita sepanjang hari ini, Senin 17 Februari 2025, mari mendengar dan merenungkan firman Tuhan yang tertulis dalam kitab Ibrani pasal 12 ayat 15. Demikian firman Tuhan. Jagalah supaya jangan ada seorang pun menjauhkan diri dari kasih karunia Allah, agar jangan tumbuh akar yang pahit, yang menimbulkan kerusuhan, dan yang mencemarkan banyak orang. Hidup dalam kasih karunia Allah. Saudaraku yang terkasih dalam Kristus Yesus, akar kepahitan pastilah membawa masalah, baik pada diri kita yang mengalami luka dan bagi orang lain yang membuat kita terluka. Mengapa akar kepahitan ini terjadi? Karena kita menjauh dari kasih karunia Allah. Itulah sebabnya penulis Ibrani dalam nats hari ini kembali mengingatkan kita agar jangan menjauh dari kasih karunia Allah. Jika kita menjauh dari kasih karunia Allah itu, maka kita akan rentan terkena akar kepahitan. Akar kepahitan itu seperti kanker emosional, dendam kesumat, sakit hati yang berkepanjangan, enggan bahkan tidak mau memberi pengampunan dan lain-lain. Dan banyak orang yang hidup dan bergumul dengan kepahitan di dalam hidupnya, sehingga dia susah untuk move on, berpindah atau berjalan terus di dalam hidupnya di dunia ini. Saudaraku yang terkasih dalam Kristus Yesus, sebagai makhluk sosial, kita hidup berdampingan dengan orang lain yang setiap saat terjadi demikian. Orang bisa membuat kita merasa kesal, menyinggung perasaan kita, terutama menyakiti hati kita. Kita merasa tidak dihargai dan kita disepelekan. Ada orang yang tidak bermaksud demikian sebenarnya. Kata-katanya yang menegur kita, yang bisa saja kita anggap menyakitkan, adalah untuk membuat kita lebih baik. Ada juga sih yang memang niatnya untuk membuat kita sakit hati. Apapun motivasi seseorang melakukannya terhadap kita, mari kita melihatnya bahwa Tuhan menggunakan orang-orang tersebut untuk memperbaiki tingkah laku kita dan menjadi penyemangat bagi kita untuk bangkit meraih masa depan yang lebih baik. Jangan kita mengizinkan tindakan atau perkataan orang yang menyakitkan itu menjadi benih kecil kepahitan yang kita tanam dan membiarkannya tumbuh menjadi besar di dalam hati kita. Saudaraku yang terkasih dalam Kristus Yesus, oleh karena itu hidup dan milikilah kasih karunia Allah. Memang kasih karunia Allah tidak akan hilang, sebab kasih karunia Allah itu kekal bagi setiap umat yang dikasihinya. Tetapi kita bisa menjauhkan diri dari kasih karunia itu atau tidak bisa melihat kasih karunia itu. Ketika kita lupa kasih karunia Tuhan dalam hidup kita, maka kita tidak akan bisa memberikan kasih karunia kepada orang lain. Dan di sanalah kita akan mengalami akar pahit yang tumbuh dan berbuah dalam kehidupan kita. Sebaliknya, kasih karunia Allah yang tumbuh dan berbuah di dalam hati memampukan kita memaklumi keadaan dengan senantiasa berpikiran yang positif, hati yang mau mengampuni dan memaafkan sesama, hidup mengasihi setiap orang. Percaya dan yakinlah bahwa hidup kita akan bahagia, sukacita, dan bersyukur. Hidup dalam kasih karunia Allah. Amin. Mari kita nyanyikan Bukende 467 ayat 2a Sini Roham Hupuji. Sairamo ti marohaku
asa boy gohan muaw, say mabaur mapasu-pasu, nang marhite siyanaw, ingananmu rohanami, todimi manggohi, pakedohot ngolunami, gabe ulami. Marilah kita berdoa. Ya Tuhan yang bertahta di surga, yang kami sembah dalam nama anak-Mu Tuhan Yesus Kristus, terpujilah Engkau ya Tuhan karena kasih setiamu senantiasa menyertai dan memelihara kehidupan kami dalam menjalani gurun dunia yang penuh dengan kesusahan dan pergumulan ini. Terpujilah Engkau Tuhan karena Tuhan senantiasa memberikan kekuatan bagi kami dalam melaksanakan setiap aktivitas kami. Ya Tuhan, kiranya kami senantiasa hidup di dalam kasih karunia-Mu, dekat senantiasa dengan Engkau, sehingga hidup kami sesuai dengan kehendak-Mu. Kami berdoa ya Tuhan, yang sakit dimanapun saat ini berada, Tuhan berikan kesembuhan, yang berduka Tuhan berikan penghiburan. Dalam satu hari ini, kiranya Tuhan hadir bersama-sama dengan kami di dalam melakukan aktivitas dan kerja kami. Dalam nama anak-Mu Tuhan Yesus Kristus kami berdoa, terpujilah nama-Mu. Amin. Kasih karunia Tuhan kita Yesus Kristus, kasih setia dari Allah Bapa serta persekutuan Roh Kudus, itulah yang menyertai-Mu hari ini kekal sampai selama-lamanya. Amin. Saudaraku yang terkasih dalam Kristus Yesus, jalanilah kehidupan ini di dalam ketaatan dan kesetiaan kepada Tuhan. Kasihilah sesamamu dan lakukanlah yang terbaik bagi semua orang. Tetaplah berdoa kepada Tuhan, sumber berkat dan anugerah di dalam kehidupanmu. Salam kasih dari Tuhan Yesus Kristus untuk saudaraku semua. Salam sehat, tetap semangat. Tuhan Yesus memberkati. Shalom.